Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Jun, dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Star Tracker yang lebih canggih dari sebelumnya. Karena kini kita sudah bisa mengucapkan selamat tinggal pada ritual polar alignment dan drift alignment yang ekstra ribet itu. Saatnya mengucapkan selamat datang auto guiding system demi kenyamanan pemotretan astro. Dan inilah Star Tracker Latte V3. Sedikit informasi tentang Star Tracker. Star Tracker adalah alat yang wajib Anda miliki sebagai penunjang astrofotografi. Dengan Star Tracker Latte V3 ini, memungkinkan kamera kalian mengikuti gerak semu langit untuk mengambil gambar yang lebih baik dengan mode bulb atau long exposure mulai dari 15 second, 30 second, 60 second, 120 second, 240 second, 480 second, hingga semalaman. Oh ya, Latte atau singkatan dari Latitude Tracker ini merupakan Star Tracker produksi anak bangsa, yaitu Larco Beta. Dan hingga saat ini ada 4 tipe yang sudah digarap, mulai dari Latte V1, V2, V3, V4, dan tak lupa Latte V5 yang sedang dalam tahap pengembangan. Nah, mengapa tadi saya katakan kalau Latte V3 ini lebih canggih dari Latte V2? Seperti apa detail-detailnya? Mari kita bahas lebih dalam. Ini merupakan kelengkapan paket yang akan kalian dapatkan beserta aksesoris pendukungnya. Dan semuanya ini kalian dapatkan dalam sebuah koper toolbox medium untuk memudahkan packing dan traveling. Awalnya sudah pasti kalian mendapatkan sebuah manual book. Buat teman-teman yang mau baca, silakan di pause aja videonya ya. Cuman sayangnya, pada saat video ini dibikin, manual book yang sudah disiapkan hanya masih menjelaskan tentang hardware. Untuk software masih sedang dalam pengerjaan. Lalu, ini adalah Star Tracker Latte V3 Equatorial Altazimuth Mount yang sudah dual drive. Artinya, pada sumbu RA axis dan deklinasi axis sudah memiliki motor penggeraknya masing-masing. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu kalau tracker yang dijual di pasaran meskipun sudah dual drive tapi belum tentu equatorial ya. Karena ada juga tracker yang sudah dual drive tapi sistemnya untuk Altazimuth. Kalau tracker yang Altazimuth ini sistemnya belum bisa tracking ya. Jadi meskipun sudah dual drive tapi cuma bisa dipakai untuk motret dengan shutter speed cepat. Nggak bisa berlama-lama dengan long exposure atau mode bulb kayak kita pakai equatorial. Sedangkan Latte V3 ini dual drive equatorial. Sistemnya memang sudah disiapkan untuk tracking dengan auto guiding dan intervalometer untuk long exposure. Dan menariknya, tracker Latte V3 ini juga bisa dibuat mode Altazimuth kalau teman-teman mau dengan cara tilt head tripod diberdirikan. Jadi kalau berdiri ini Altazimuth, kalau tidur seperti ini equatorial. Nah, sekarang saya akan coba sejajarkan Latte V3 ini dengan Latte V2. Sekilas kedua tracker ini tampak sangat mirip. Karena pada awalnya tracker Latte V3 ini muncul dari sebuah pemikiran bagaimana jika dua buah tracker Latte V2 ini menjadi satu kesatuan. Jika di tracker Latte V2 hanya memiliki satu motor penggerak saja untuk menggerakkan sumbu pada poros RA, kalau di bagian bawahnya ini hanya mounting ya, tidak ada motornya, maka di seri Latte V3 untuk gerak DC dilengkapi dengan motor penggerak juga. Ini adalah motor untuk sumbu RA dan ini adalah motor untuk sumbu DEC. Di bagian DEC ada dua buah skru, yang panjang ini sebagai locking screw untuk mengunci L-plate dan yang pendek adalah pengunci coupler motor. Jadi kalau dikendorin ini los, bisa digerakkan untuk memindahkan posisi kamera kalian. Kalau sudah ketemu objek yang diamati, tuasnya dikunci supaya kamera kalian bisa digerakkan oleh motor penggeraknya. Untuk bagian RA axis harus digabung dengan pan and tilt head terlebih dahulu, dan ada dua buah skru juga di sini. Yang ini adalah locking screw dan yang ini adalah pengunci untuk coupler motor. Dan ingat, kalian wajib mengendorkan coupler motor terlebih dahulu untuk menggerakkan tracker ketika sedang mencari objek. Ketika sudah ketemu, barulah coupler motor dikunci. Sekalian saya siapkan tripodnya terlebih dahulu untuk pemasangannya. Ya, ini adalah tripod Manfrotto Be-Free. Dan kita lepas dulu headnya. Lalu kita pasang dengan pan and tilt head yang didapatkan dari paketan Latte V3. Selanjutnya, ini adalah counter waist bar yang sangat ringan tapi gila kuatnya. Juga bisa difungsikan sebagai pengganti tongkat baton jika ada yang usil dengan Anda saat pengamatan. Posisi adapter yang berwarna hijau ada di belakang ya, dan lalu saya pasang aja seperti ini. Dan desain lengan ayunnya memang sengaja dibuat berbelok agar tidak menabrak kaki tripod saat pengamatan.
Sebuah detail kecil yang sangat diperhatikan oleh Warkop Beta namun sangat bermanfaat di lapangan. Berikutnya adalah sebuah baterai 7,4 volt 18.200 mAh yang sanggup bertahan hingga 6 jam. Yang ketika dipasang, baterai ini juga berfungsi sebagai counterweight. Sekali lagi, ini adalah sebuah hal kecil yang patut diapresiasi dari Warkop Beta. Ini sangat berguna untuk memperingan setup karena kita tidak perlu lagi membawa-bawa counterweight. Cukup menggunakan baterai yang difungsikan sebagai counterweight. Dan pasang setup tracker LATE V3 pada bagian penhead tripod kalian. Ingat ya, baut kopling sebaiknya dikendorkan terlebih dahulu agar tidak merusak panel penhead dan coupler. Pasang Swiss Archer 100 mili pada bodi kamera atau lensa kalian sesuai dengan center of gravity kamera yang kalian gunakan. Lalu pasang ke bagian penhead Swiss Archer deklinasi. For your information, di Astro biasanya pakai dovetail clamp system, namun di LATE diputuskan pakai Swiss Archer style karena ringan dan murah. Dan menurut data spesifikasinya, tracker LATE V3 ini sanggup menahan beban hingga 3,5 kg. Berarti kamera DSLR saya beserta lensa 70-200 dan extender 2 kali sudah bisa dipasang di tracker LATE V3. Selanjutnya, pasang webcam guider dan red dot star pointer fender scope pada Al-As Horso adapter dan pasang ke bagian atas DSLR kalian. Perlu diingat untuk memasang webcam guider, skrunya di bagian samping ya, supaya webcam guider kalian bisa bergerak naik turun seperti ini. Sedangkan untuk gerak kanan kiri atau deklinasi, tinggal kendorkan bagian baut bawah pengikat webcam guider. Dan webcam guider ini memiliki focal length 2200 mm equivalent. Nah, sebagai informasi, pada dasarnya rules untuk guidingan adalah panjang guider harus sedikitnya 2 kali lebih panjang dari panjang imager secara equivalent. Sebagai contoh, guider 2200 mm dibagi 2 adalah 1100 mm imager equivalent. Jadi kalau lensa kamera yang kalian gunakan masih di bawah 500 mm equivalent, itu masih bisa digunakan. Ini juga merupakan kelebihan dari Star Tracker LATE V3. Dengan disiapkannya sistem auto guider ini, kalian tidak perlu melakukan polar alignment dan drift alignment yang akurat pakai banget. Cukup lakukan polar alignment secukupnya saja. Lalu arahkan guider ke bintang yang dijadikan star guide, maka sekarang kamera kalian sudah bisa memfollow tracking pergerakan bintang semalaman. Bahkan ketika kamera kalian terkena hembusan angin atau kalian adjudging di dekat setup pun, kamera kalian tetap mengunci posisi bintang. Nah, sekali lagi, hal yang patut diapresiasi untuk Warkop Beta yang sudah nyiapin setup sampai segininya. Sekarang saatnya balancing kamera kalian. Lakukan pada sumbu RA axis terlebih dahulu, lalu balancing pada sumbu deklinasi aksis. Untuk pemasangan kabel-kabelnya jangan sampai salah masuk ya guys. Tapi untuk tracker LATE V3 ini sudah aman. Paling kalau salah masuk ya cuman nggak nyala aja, nggak sampai yang terbakar gimana gitu ya guys. Berikutnya di sisi kanan LATE V3 ini ada beberapa colokan. Yang ini USB untuk dipasang nancak atau hand controller. Mini USB ST4 untuk dipasang ke laptop atau PC dengan aplikasi auto guider berbasis Windows seperti PHD2. Di atasnya ada micro USB untuk update firmware tracker ini. Untuk di sisi sebelah kiri terdapat colokan kabel power dari baterai, USB untuk webcam guider, audio jack female untuk shutter release atau intervalometer kamera, ini tombol power dan LED power indicator, dan kita nyalakan saja ya. Dan ini adalah nunchuck controller. Fungsi joysticknya kanan, kiri, atas, bawah. Di depan bagian bawah ada tombol OK, yang atas tombol back atau cancel. Ini serius enak pol pemakaiannya saat di lapangan karena kalian nggak perlu melihat ke controller ketika mengarahkan imager kemana-mana. Dan nggak perlu meraba-raba juga, cukup gunakan jempol dan jari telunjuk kalian. Sekarang pastikan kabel-kabel kalian terpasang dengan rapi, jangan sampai nantinya nyangkut ketika setup sudah berjalan. Selain mengganggu auto guiding, juga bisa bikin setup kamera kalian berantakan karena kabelnya nyangkut. Nah, sekarang kita lanjut saat malam hari. Lakukan setting polar alignment dan usahakan posisi tripod serendah mungkin untuk mengurangi getaran pada setup kalian.
Dan pastikan juga baut pengunci motor RA dan deklinasi dalam keadaan tidak terkunci pada saat framing, reframing agar tidak merusak coupler penhead. Dan pada saat mengunci coupler tidak perlu pakai otot, yang penting terkunci aja sudah cukup. Posisi saya berada di Kota Malang, yaitu posisi di lintang selatan. Maka arahkan sumbu asimut ke arah selatan. Bisa dengan kompas dan arahkan ke angka 180 derajat. Kalau posisi kalian di lintang utara, maka arahkan ke 0 derajat azimut ya. Lalu setting altitude-nya sesuai dengan lokasi kalian berada. Posisi saya berada di latitude 7,9, jadi setting aja di 7,9 dengan aplikasi Waterpass. Nah, polar alignment sudah selesai dilakukan dan meskipun metode ini tidak akan pernah akurat 99,99%, tetapi hal itu bukanlah masalah karena akan diatasi oleh sistem auto guiding. Jadi yang seharusnya setelah polar alignment kita harus melakukan drift alignment, maka sekarang drift alignment ini tidak perlu kita lakukan kecuali Anda adalah orang yang perfeksionis. Penjelasan mengenai hal ini akan sangat panjang sekali, maka nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya guys. Sekarang nyalakan tombol power pada tracker Latte V3. Cek LED power indicator dan sekarang mari kita dengarkan. Motor penggerak RA mulai bergerak sedangkan motor deklinasi tetap diam tidak bergerak. Sekarang kita mulai setting-setting terlebih dahulu ya. Masuk ke menu setting, ada dua mode, Astro dan Landscape, dan pilih Astro mode. Terus pencet bawah dan default bawaan Latte ini menggunakan tracking speed 22,5 ms. Dan sesuaikan orientasi putar motor. Karena saya berada di belahan bumi selatan, maka saya menggunakan orientasi selatan. Apa bedanya selatan dan utara ini akan saya jelaskan. Sebagai informasi, kalau kita menggunakan orientasi selatan, dari timur ke barat pergerakannya seperti ini guys. Sedangkan kalau kita menggunakan orientasi utara, dari timur ke barat pergerakannya akan terbalik. Keduanya sama-sama dari timur dan barat. Tapi beda arah putar motornya, kalian harus ingat hal ini ya guys. Langkah berikutnya adalah tes kabel shutter release. Masuk ke menu kamera, pilih remote, pencet OK untuk memastikan kabel shutter release sudah berfungsi. Sekarang masuk ke menu guider. Di sisi ini ada dua pilihan, PHD atau LIN. Pilih LIN dan klik OK, dan Latte akan menghidupkan komputer mini internalnya. Ditunggu saja, proses ini membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 120 detik saja kok. Indikator lain untuk mengetahui Latte sedang melakukan proses booting internal adalah coba kalian intip bagian red dot start pointer. Red dot ini akan menyala merah jika komputer dinyalakan. Selagi menunggu proses booting ini berlangsung, kita bisa melakukan ritual kalibrasi red dot, guider, dan imager sekaligus. Bisa juga langsung ke arah objek deep sky yang kita inginkan seperti Orion Nebula yang paling mudah dicari oleh pemula. Kalau imager sudah diarahkan ke Orion, setting fokus dan aperture lensanya dan pastikan dalam mode bulb dan ISO yang sudah ditentukan. Kemudian kunci tuas kopling pada penhead RA dan deklinasi. Lalu arahkan webcam guider ke bintang terdekat yang posisinya segaris RA dengan objek yang akan kita foto. Boleh di atas objek atau di bawah objek frame yang akan kita potret. Sebagai contoh, kalau di rasi Orion bisa menggunakan bintang Rigel atau Ursa Beta Eridani yang hampir tepat persis segaris RA dengan Orion. Masalahnya, webcam jenis ini memiliki exposure yang rendah. For your information, dia hanya sanggup sampai bintang magnitudo 4. Jadi pilihan bintang untuk dijadikan guide star cukup terbatas ya. Tapi kalau kondisi langit sedang cerah, di Theta Orionis pun juga bisa. Untuk membantu mengarahkan kamera ke frame yang diinginkan supaya lebih rapi, kita bisa menggunakan mode joystick untuk fine adjustment. Kalau di teleskop ini sejenis slow mo controller ya. Kalau kita lihat di sini juga ada indikator arah RA+, RA-, DEC+, DEC-, dan juga speed yang digunakan saat kita menggunakan mode ini. Kalau misalkan terbalik arahnya, masuk aja ke menu guiding. Jika orientasi kamera adalah barat, maka R12 dan D43. Untuk kamera dengan orientasi timur menggunakan mode R12 dan D34.
Nah, tadi saya sempat menyebutkan kalau di Latte V3 ini sudah ada komputernya. Jadinya kita memang tidak perlu repot-repot membawa PC atau komputer lagi ke lapangan. Cukup menggunakan smartphone, menggunakan hotspot WiFi yang sudah disiapkan pada Latte V3 ini. Nyalakan WiFi pada HP dan koneksikan ke hotspot yang ada pada Latte. Terus kalau sudah tersambung, buka aplikasi Starspi. Di pojok kanan atas ada titik 3, pencet untuk cek status. Jika WiFi, guider, dan reticle sudah online semua, berarti Latte sudah siap dikalibrasi dan digunakan. Hal pertama yang dilakukan adalah dark calibration pada webcam guider. Pilih menu pada jendela 2, ada dark calibration, biarkan saja settingannya di 10 frame, tutup webcam guider dengan tangan kalian dan pencet kalibrasi. Ini digunakan supaya line guider bisa membedakan antara noise dan bintang. Jadi kalau awalnya kamera webcam akan menghasilkan gambar berwarna abu-abu, jika sudah dikalibrasi akan menghasilkan gambar hitam. Jika sudah, sekarang pindah ke jendela 1 dan klik webcam monitornya. Arahkan webcam guider dan red dot ke bintang yang dituju dan lihat di layar Starspi keberadaannya. Perlu diingat, webcam guider ini memiliki focal length 2200 mm dengan layar HP yang mungil banget dan refresh rate Starspi yang hanya 1 Hz. Ini membutuhkan kesabaran yang tinggi ya guys. Intinya adalah latihan dan latihan. Kalau sudah ketemu bintangnya, pencet layar HP dan arahkan kotak putih ke bintang sampai kotak putih menjadi kotak hijau. Lalu arahkan bintang ke tengah frame dengan bantuan joystick jika memang diperlukan ya. Siapkan Latte untuk menerima pulse guide dari arah RA+ dan DAC-, dan pastikan keluar dari menu joystick setelahnya ya, karena Latte tidak akan bisa menerima pulse guide jika pada nancak masih berada di menu joystick. Lalu kita ke jendela 2 lagi, pada reticle calibration pilih 5 second dan pencet calibrate. Tunggu sejenak, proses ini bertujuan untuk line tahu seberapa jarak bintang bisa digerakkan dalam sekian waktu yang dibutuhkan. Jadi proses ini sangat penting dan harus dilakukan dalam setup apapun. Kalau sudah berhasil, penanda siku dari posisi atas kanan, maka akan menjadi kanan bawah untuk orientasi timur dan kiri atas untuk orientasi barat. Sekarang kita ke menu jendela 3. Pencet guide dan sekarang kamera kalian sudah dalam mode auto guiding atau dalam kondisi mengunci dan mengikuti pergerakan bintang di langit. Pada grafik drift graph ini menunjukkan web guider sudah men-tracking bintang. Sekarang kita sudah bisa balik ke nancak ya, kita masuk ke menu kamera dan pilih mode remote astro. Pada menu astro ini sudah didukung intervalometer dengan mode sequence. Lama shutter bisa diatur sesuai kebutuhan. Jumlah jepretan juga bisa disesuaikan. Sebagai contoh, di sini saya set 15 second dengan 20 kali foto, 30 second dengan 20 kali foto, 60 second dengan 20 kali foto, 120 second dengan 5 kali foto, dan 240 second dengan 5 kali foto. Setting delay minimum 10 second atau sesuaikan dengan kecepatan buffer kamera, yaitu writing speed memory card dan buffer kamera kalian. Jika sudah siap, pencet OK dan sekarang biarkan kamera dan Latte merekam deep sky object. Selanjutnya, kalian sudah bisa tinggal tidur. Jika sudah selesai memotret langit, klik stop guide di Starspi, lalu ke menu titik 3 kanan atas dan pencet shutdown untuk mematikan komputer yang ada di dalam Latte. Hal ini harus kalian lakukan agar komputer Raspi tidak terjadi error atau boot loop. Perlakukan sama seperti komputer di rumah kalian ya. Dan kemudian kalian sudah bisa mematikan Latte dan kamera kalian. Nah teman-teman, kalau disimpulkan, Latte V3 ini memiliki banyak kelebihan dibanding seri sebelumnya Latte V2 ya. Di seri Latte V3 dan Latte V4 sudah disediakan dua motor penggerak atau dual drive pada sumbu RA dan deklinasi, yang artinya fitur GoTo dan auto guiding sudah disediakan. Latte V3 ini juga sudah built-in intervalometer yang bisa mode sequence yang bisa kalian atur sendiri. Jadi saat pengamatan bisa diatur seberapa lama shutter dibuka, seberapa banyak frame yang akan dipotret,
hingga pen lapse atau auto panorama dengan dual drive yang bisa sinkron dengan kamera yang kalian gunakan. Untuk baterainya sudah dibekali 18.200 mAh di 7,2 volt, yang artinya untuk pemotretan bisa bertahan 6 hingga 8 jam. Dan ini artinya sudah mencakupi untuk semua kebutuhan power satu setup utuh dalam semalam proses. Power supply untuk tracker, webcam guider, dan star pointer vendor scope, hingga supply untuk baterai kamera kalian yang sudah full modifikasi atau menggunakan baterai dummy. Jadi kalian sudah nggak perlu khawatir kehabisan baterai kamera lagi saat pengamatan ya guys. Latte V3 juga memiliki bermacam-macam mode dan segudang fitur. Kalian nggak percaya? Akan saya tunjukkan ya. Awalnya ini ada dua mode, yaitu Astro dan Landscape. Kita coba cek menu Astro ada apa saja. Ya, pilih Astro, klik bawah dan pencet OK. Ini ada menu Go to Equatorial yang sudah terdaftar 88 konstelasi berikut dengan star pointernya. Dengan ratusan DSO yang mudah dikenali. Ya, kita back saja. Lalu menu guiding tadi ya, ada joystick, kamera. Kita masuk ke menu kamera, ada Astro Sequence, Astro Pen, Bulb, dan Time Lapse. Sekarang kita coba cek yang mode landscape ya. Pencet OK. Nah, di sini ada menu Go to Altazimuth, Al-As, joystick, kamera. Ya, kita masuk aja ke menu kamera dan modenya ada Time Lapse, Panorama, Pen Lapse, dan Star Trail. Jadi ternyata di Star Tracker Latte V3 ini tidak hanya bisa mode equatorial saja, tapi juga bisa digunakan mode Altazimuth loh guys. Praktis sekali. Nah, sebagai informasi, untuk setup Astro menggunakan auto guider seperti ini, teman-teman menghabiskan biaya yang tidak sedikit ya, mencapai puluhan juta rupiah. Tetapi dengan tracker Latte V3 selengkap ini, kalian cukup merogoh kocek hanya 9 jutaan saja. Dengan harga 9 juta tersebut, kalian sudah bisa menggunakan tracker Latte V3 berikut lengkap dengan auto guider sistemnya. Intinya kalian cukup menyediakan kamera dan tripodnya saja ya guys. Untuk info lebih lanjut tentang tracker Latte V3 ini, teman-teman bisa langsung menghubungi Warkop Beta. Link saya sertakan di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!